Dung tan dung 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 tan dung 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 tan dung 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 dung. Halo Sob, hari ini hari kedua gue belajar ngonten. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang judi online. Mulai dari kenapa orang bisa terus bermain, dampaknya terhadap uang dan keluarga, sampai tanda-tanda seseorang mulai terjebak. Kita juga bakal bahas kenapa judi online bisa bikin seseorang sulit berhenti, dan apa yang bisa dilakukan kalau sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Awalnya mungkin cuma iseng. Coba sekali aja. Deposit sedikit, berharap dapat keuntungan. Kalau menang, rasanya senang dan pengen coba lagi. Tapi kalau kalah, biasanya muncul keinginan buat balikin uang yang hilang. Akhirnya deposit lagi, kalah lagi, lalu mencoba lagi. Dari sini mulai muncul masalah. Karena yang dikejar bukan lagi sekedar kesenangan, tapi uang yang sudah hilang. Istilahnya, mulai mengejar kekalahan. Judi online juga gampang banget diakses. Cuma modal HP dan internet, orang bisa bermain kapan aja. Uang pun bisa keluar dengan cepat. Hari ini, kalah 50.000. Besok coba lagi. Kalah 100.000. Besoknya main lagi. Alasannya sama, pengen balikin uang yang hilang. Masalahnya, kekalahan sebelumnya nggak menjamin kemenangan berikutnya. Justru, karena ingin balik modal, seseorang bisa memasukkan uang lebih banyak. Awalnya mungkin pakai uang jajan. Lama-lama pakai tabungan. Kemudian uang kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa sampai minjem uang ke teman atau keluarga. Bayangin, uang buat makan kepake. Uang buat bayar kos kepake. Uang buat kebutuhan keluarga juga kepake. Akhirnya, kehidupan sehari-hari ikut berantakan. Yang lebih parah, seseorang bisa mulai berbohong. Ditanya, uang lu kemana? Jawabnya, buat kebutuhan. Padahal sebenarnya dipakai buat judi. Lama-lama kebohongan itu ketahuan. Orang tua kecewa, pasangan marah, teman mulai kehilangan kepercayaan. Karena yang hilang bukan cuma uang, kepercayaan juga bisa ikut hilang. Dan kalau kepercayaan udah rusak, nggak gampang buat mendapatkannya kembali. Butuh waktu yang nggak sebentar. Dampaknya juga bisa terasa di pikiran. Bangun tidur mikirin kekalahan, lagi kerja mikirin cara balikin uang, malam masih kepikiran judi. Akhirnya hidup cuma berputar di situ-situ aja. Menang sedikit, seneng. Kalah, stres. Terus pengen main lagi. Siklusnya terus berulang. Ada yang bilang, gue masih bisa kontrol. Atau, gue bisa berhenti kapan aja. Tapi coba jujur, kalau bisa berhenti, kenapa terus kembali bermain? Kadang kita merasa sedang mengendalikan permainan. Padahal, justru permainan yang mulai mengendalikan kita. Waktu dan pikiran mulai tersita. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, jangan tunggu semuanya habis. Semakin cepat sadar ada masalah, semakin cepat juga kita bisa mengambil langkah. Kalau lo sudah terlanjur terjebak, bukan berarti semuanya selesai. Langkah pertama, berhenti mengejar kekalahan. Jangan berpikir harus menang dulu baru berhenti. Kemudian putus akses ke judi. Hapus aplikasinya, blokir situsnya, dan jauhkan akses pembayaran yang biasa digunakan untuk deposit. Jangan hadapi semuanya sendirian. Ceritakan ke orang yang lo percaya. Keluarga atau teman dekat yang tidak bermain judi bisa membantu ketika muncul keinginan untuk bermain lagi. Kalau sudah sulit dikendalikan, jangan malu mencari bantuan profesional. Minta bantuan bukan berarti lemah. Itu tanda kalau lo berani mengambil kendali lagi. Buat lo yang masih bilang, gue cuma coba-coba. Coba pikir lagi. Jangan sampai keinginan mendapatkan uang cepat justru membuat lo kehilangan jauh lebih banyak. Yang bisa hilang bukan cuma uang, tapi juga waktu, keluarga, kepercayaan, pekerjaan, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalau lagi punya masalah keuangan, cari jalan yang nyata. Cari kerja, bangun usaha, belajar skill baru, atau cari peluang yang memang bisa menghasilkan. Mungkin hasilnya nggak instan, tapi setidaknya yang lo bangun adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa menjadi bekal buat masa depan. Karena hidup bukan tentang bagaimana kita mendapatkan uang secepat mungkin, tapi tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik tanpa menghancurkan diri sendiri. Jangan biarkan judi mengendalikan hidup lu. Kalau sudah mulai terasa sulit berhenti, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Berani berhenti adalah langkah pertama. Jaga diri dan jaga keluarga. Gunakan waktu serta uang untuk sesuatu yang benar-benar punya nilai. Masa depan lu terlalu berharga untuk dipertaruhkan, sob. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Karena kita butuh sharing dan saling menasehati antar sesama. Jika jalan yang kita pilih menyimpang dari syariat agama, mungkin bisa membantu seseorang berhenti sebelum semuanya terlambat. Thanks ya sob.